Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk yang merupakan lanjutan daripada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu adalah peluang komplement suatu kejadian. Yang kedua, peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Dan yang ketiga, peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Kita akan bahas satu persatu ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A terhadap S adalah himpunan semua kejadian anggota S yang bukan anggota daripada A. Dan itu dinotasikan adalah A berpangkat C. Ini dibaca himpunan bukan A. Oke, kita lihat diagram Venn yang pernah kita belajar di SMP. Terdapat di sini semesta pembicaranya atau ruang sampelnya adalah S. Ada himpunan A di dalam lingkaran ini. Kemudian di luar lingkaran ada himpunan yang bukan A. Berdasarkan diagram Venn di samping ini akan diperoleh bahwa banyaknya anggota daripada ruang sampel itu sama dengan banyaknya anggota daripada himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota dari himpunan yang bukan A. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan NS, yaitu banyaknya anggota daripada S. Maka akan diperoleh seperti ini. NS dibagi NS hasilnya adalah 1. NA dibagi dengan NS diperoleh peluang kejadian A. Ditambah N bukan A dibagi dengan NS, itu merupakan peluang kejadian bukan A. Jadi dengan demikian, 1 itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian bukan A. Atau dengan kata lain, peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu bukan prima ganjil. Kita lihat, jika sebuah dadu dilambungkan 1 kali, maka ruang sampel yang terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak anggotanya adalah 6. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya mata dadu bukan prima ganjil. Jadi kita cari kebalikannya dari bukan prima ganjil. Kalau di sini adalah bukan prima ganjil, maka kebalikannya adalah prima ganjil. Jadi itu yang kita misalkan sebagai himpunan baru. Yaitu anggap saja himpunannya adalah himpunan A. Di mana A itu munculnya mata dadu prima ganjil. Ingat, kebalikan dari soal. Anggota daripada himpunan A tentunya 3 dan 5. Banyak anggota daripada A adalah 2. Dengan demikian, maka peluang kejadian A, yaitu kejadian mata dadu prima ganjil, adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Kalau himpunan A merupakan mata dadu prima ganjil, maka yang bukan A adalah mata dadu bukan prima ganjil. Sehingga dengan demikian, maka peluang bukan A sama dengan 1 dikurangi peluangnya A. Seperti tadi penjelasan di slide sebelumnya. Maka akan diperoleh peluang bukan A sama dengan 1 dikurangi 1/3, yaitu peluangnya A. Hasilnya adalah 2/3. Inilah peluang kejadian bukan A, atau dengan kata lain peluang munculnya mata dadu bukan prima ganjil, yaitu sama dengan 2/3. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 3 buah uang keping logam dilambungkan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya paling sedikit 1 gambar. Kita lihat ruang sampel. Jika 3 buah uang logam dilambungkan sebanyak 1 kali, maka ruang sampel yang terjadi adalah ini. Jadi bisa saja yang muncul angka-angka-angka, bisa juga angka-angka gambar, bisa angka gambar angka, bisa gambar angka-angka, dan seterusnya. Banyak anggota daripada ruang sampel itu adalah 8. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Tentukan peluang munculnya paling sedikit 1 gambar. Artinya, kalau paling sedikit 1 gambar, maka yang muncul itu gambarnya boleh 1, boleh juga 2 gambar, boleh juga 3 gambar. Karena lemparan di sini sebanyak 3 kali. Dicari kebalikannya ini. Yang boleh di sini 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar. Yang tidak boleh
tentu yang tidak ada gambarnya. Dengan kata lain, yang tidak muncul gambar A itu yang dimisalkan himpunan yang baru. Anggap saja adalah himpunan B, yaitu kejadian tidak muncul gambar. Kalau B adalah kejadian tidak muncul gambar, maka anggota daripada B yang muncul ketiga-tiganya adalah angka. Banyak anggota daripada B tentunya 1. Maka peluang B adalah 1/8 atau 1/8. Peluang kejadian tidak muncul gambar atau dengan kata lain yang muncul angka semua adalah 1/8. Kita lanjut. Kalau B-nya adalah kejadian tidak muncul gambar, maka bukan B adalah kejadian muncul gambar. Kalau bukan B kejadian muncul gambar, artinya di sini bisa yang muncul itu 1 gambar, bisa 2 gambar, dan juga bisa 3 gambar. Sehingga dengan demikian, himpunan bukan B itu juga dapat ditulis kejadian muncul paling sedikit 1 gambar. Saya kira jelas. Dengan demikian, maka peluangnya bukan B sama dengan 1 dikurangi dengan peluangnya B. Berarti sama dengan 1 dikurangi 1/8, hasilnya adalah 7/8. Dengan demikian, maka peluang bukan B atau peluang munculnya paling sedikit 1 gambar itu sama dengan 7/8. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dari 12 murid terdiri dari 7 murid pria dan 5 murid wanita. Akan dibentuk sebuah tim terdiri dari 3 orang murid. Tentukan peluang terbentuknya tim paling banyak 2 orang murid pria. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus menentukan banyaknya anggota dari ruang sampel, yaitu tidak memandang jenis kelamin. Di sini timnya itu terdiri dari 3 orang. Berarti kita memilih 3 orang dari 12 orang yang ada. Berarti kombinasi 3 dari 12. Nah ini dia. NS banyak anggota dari S. C 12,3. Itu sama dengan 12 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 3 faktorial. Tentu 9 faktorial ini asalnya dari 12 kurang 3. Selanjutnya tinggal menguraikan 12 faktorial. Itu menjadi 12 kali 11 kali 10 dan kali 9 faktorial. Untuk penyebut, 9 faktorialnya tidak dirubah, 3 faktorialnya diurai menjadi 3 kali 2 kali 1. 9 faktorialnya ini bisa dicoret. Selanjutnya untuk penyebut, 3 kali 2 kali 1 itu 6. 12 dibagi 6 maka hasilnya 2. 2 dikali 11 itu 22. Jika dikali lagi dengan 10 maka hasilnya adalah 220. Inilah banyaknya anggota dari ruang sampel, yaitu memilih 3 orang dari 12 orang yang ada. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaannya. Ingat, kita akan mencari kebalikan daripada pertanyaan ini, atau yang dilarang dari pertanyaan ini. Timnya paling banyak 2 orang pria. Tentu di sini kalau paling banyak 2 orang pria, berarti bisa saja prianya tidak ada. Bisa saja prianya 1, bisa saja prianya 2. Lalu yang dilarang prianya adalah kalau terpilih 3 orang pria. Maka sekarang sebagai himpunan yang baru, anggap saja itu B, kejadian yang dilarang di atas, yaitu terpilihnya 3 orang murid pria. Sehingga dengan demikian, maka kita memilih 3 orang pria dari 7 orang pria, yaitu C 7,3. Itu sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dari slide sebelumnya tadi, tinggal menguraikan dari 7 faktorialnya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial, lalu 3 faktorialnya ini diurai. 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial bisa dicoret. 6 dengan 3 kali 2 kali 1 bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 7 kali 5. Maka jawabannya adalah 35. Berarti kombinasi 3 dari 7 atau memilih 3 pria dari 7 pria, banyak anggotanya adalah 35. Sehingga dengan demikian, maka peluang terpilihnya 3 orang pria itu sama dengan 35/220, atau bisa diperkecil, masing-masing kita bagi 5, hasilnya adalah 7/44.
Oke. Kalau A-nya tadi terpilihnya 3 orang pria, maka bukan A kejadian tidak terpilihnya 3 orang pria. Berarti kalau begitu bisa yang terpilih 2 orang pria, bisa 1 orang pria, dan bahkan bisa juga tidak ada prianya. Jadi dapat ditulis, maka bukan A himpunannya adalah kejadian terpilihnya paling banyak 2 murid pria. Maka dengan demikian peluang bukan A sama dengan 1 dikurangi peluangnya A. Peluangnya A tadi 7/44. Satunya dirubah menjadi 44/44. Selanjutnya 44 dikurangi 7 sama dengan 37/44. Sehingga dengan demikian maka peluang terpilihnya paling banyak 2 orang murid pria itu sama dengan 37/44. Jadi kalau dia komplement dari suatu kejadian, proses mencarinya seperti ini. Jadi dicari kebalikannya atau yang dilarang dari pertanyaan soalnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu peluang gabungan 2 kejadian. Di sini ada 2, saya gabung jadi 1 ya. Bagian A di mana himpunan A dan himpunan B itu tidak saling lepas. Jika digambar dalam diagram Venn modelnya seperti ini. Berdasarkan diagram Venn ini tentu banyaknya anggota daripada A gabung B itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota A iris B. Tentu ini sudah ada di SMP ya. Kedua ruas kita bagi dengan NS dengan uang sampelnya. Akan diperoleh seperti ini. Untuk yang di ruas kiri itu sama dengan peluang A atau B. Sama dengan di ruas kanan NA per NS sama dengan peluangnya A ditambah NB per NS sama dengan peluangnya B. Lalu dikurangi peluang A iris B. Saya kira jelas ya. Kemudian bagian B di mana himpunan A dan B itu merupakan himpunan yang saling lepas. Artinya apa? Nah ini lihat. Irisannya dari kedua himpunan ini tidak ada. Sehingga dengan demikian maka banyaknya anggota himpunan A digabung himpunan B. Nah itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota daripada himpunan B. Kedua ruas kita bagi dengan ruang sampel yaitu NS. Maka akan diperoleh seperti ini. Sehingga di ruas kiri itu sama dengan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluangnya B. Ini kalau dua himpunan A dan B saling lepas, tidak ada irisannya. Oke, untuk memperjelas maka kita perhatikan contoh yang berikut ini, yaitu contoh yang keempat. Dari 100 orang siswa, 30 orang mengikuti ulangan matematika, 20 orang mengikuti ulangan fisika, dan 10 orang mengikuti ulangan matematika dan fisika. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang bahwa ia mengikuti ulangan matematika atau fisika, berarti gabungannya ini. Oke, kita lihat penyelesaiannya. NS ada 100. Anggap saja bahwa himpunan A ini merupakan himpunan siswa yang mengikuti ulangan matematika. Maka banyak anggota daripada himpunan A adalah 30. Peluangnya A berarti 30/100 atau sama dengan 3/10. Untuk himpunan B adalah himpunan yaitu siswa yang mengikuti ulangan matematika. Banyaknya anggota daripada himpunan B adalah 20. Sehingga peluangnya B adalah 20/100 atau dengan kata lain 2/10. Selanjutnya A iris B itu merupakan himpunan siswa yang mengikuti ulangan matematika dan fisika. Banyak anggotanya tadi 10. Maka peluang A iris B itu sama dengan 10/100 atau diperkecil menjadi 1/10. Dengan demikian yang ditanyakan adalah A gabung B, artinya himpunan siswa yang mengikuti ulangan matematika atau mengikuti ulangan fisika. Dengan demikian maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Jadi ini rumus yang bagian A karena ada irisannya. Peluang A 3/10 ditambah peluang B 2/10 dikurangi peluang A iris B 1/10. Sehingga hasilnya adalah 4/10 atau diperkecil menjadi 2/5. Inilah peluang siswa yang mengikuti ulangan matematika atau fisika. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kelima.
Dua buah dadu dilambungkan satu kali. Tentukan peluang. A. Muncul jumlah mata dadu 5 atau 8. B. Muncul jumlah mata dadu 6 atau kembar. Kita lihat penyelesaiannya. Jika dua buah dadu dilambungkan sebanyak satu kali, tentu banyaknya anggota ruang sampel itu ada 36. Misal A ini, himpunan A itu kejadian munculnya jumlah mata dadu 5. Maka anggota daripada himpunan A 14, 23, 32, 41. Banyak anggota daripada A adalah 4. Kira jelas ya. Peluangnya A adalah 4/36. Kemudian yang B, kejadian jumlah mata dadu 8. Maka dengan demikian anggota daripada himpunan B 26, 35, 44 ya. Lalu 53, 62. Banyak anggotanya di sini ada 5. Maka peluangnya B adalah 5/36. Adakah irisan antara himpunan A dengan himpunan B? Irisannya tidak ada. Maka dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan A ini kita gunakan rumus yang bagian B. Jadi tidak perlu dikurangi. Nah ini dia. Peluangnya A tadi 4/36, peluangnya B 5/36. Maka hasilnya peluang A gabung B itu sama dengan 9/36 atau sama dengan 1/4. Saya kira jelas. Untuk bagian B, jumlah mata dadu 6 atau kembar. Anggap saja C ini merupakan kejadian jumlah mata dadu 6. Maka anggota daripada himpunan C 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Banyak anggotanya adalah 5. Maka peluangnya C adalah 5/36. Anggap saja D itu kejadian muncul mata dadu kembar. Maka anggota daripada D adalah 11, 22, 33 sampai dengan 66. Banyak anggota daripada himpunan D adalah 6. Kita lihat di sini. Kita berarti peluangnya adalah 6/36 ya, saya kira jelas ini. Kemudian kita lihat antara himpunan C dan himpunan D. Adakah anggota yang sama? Kalau ada berarti ada irisannya. Tentu di sini ada. Jadi C diiris dengan himpunan D, anggotanya adalah 3,3. Berarti ada satu anggotanya. Sehingga peluang C iris D adalah 1/36. Maka dengan demikian, maka peluang jumlah mata dadu 6 atau mata dadu kembar sama dengan, yaitu peluangnya C ditambah dengan peluangnya D dikurangi peluang C iris D. Peluang C tadi adalah 5/36, peluangnya D adalah 6/36, peluang C iris D adalah 1/6. Sehingga hasilnya peluang C digabung D adalah 10/36. Atau dapat diperkecil, masing-masing kita bagi 2, hasilnya adalah 5/18. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya kita lanjut slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah ini latihan soal. Di sini ada beberapa soal, ada 4 soal. Silakan kalian kerja ini 4 soal ini. Jika Anda mengalami kesulitan, maka silakan Anda buka lagi slide-slide yang berada di slide sebelumnya. Oke, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.